Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik belajar. Nah, jadi sebelum itu teman-teman, kami ingin memperkenalkan diri, yaitu di sini kami beranggotakan 6 orang. Yaitu yang pertama itu ada saya sendiri, Kita Anggraini sebagai moderator. Adapun teman-teman saya yang bernama Musri Zriasa Kairo, lalu ada Putri Boru Sirait, ada Abdillah Saputra Semada, ada Hatfina Jafni, dan Indah Isnandana Baban. Oke, baik, langsung saja teman-teman, pemateri pertama akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Menurut Zamarah 2011, belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan jumlah atau sejumlah kesan dari apa yang dipelajari dan sebagai hasilnya interaksinya dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau berbeda dengan Dimyati dan Mujiono 2009, dia menjelaskan bahwa belajar adalah proses melibatkan manusia secara orang perorangan sebagai satu kesatuan organisme sehingga terjadi perubahan pada pengetahuan dan keterampilan dan kesikap. Tapi menurut Dr. Randus Slameto, dia menjelaskan bahwa belajar proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku baru secara keseluruhan. Nah, dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa belajar itu ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh individu secara sadar dan sudah terencana agar terjadi perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses kegiatan belajarnya dan hasil pengalaman individunya yang dihadapinya dalam lingkungan sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari belajar. Menurut Hamalik tahun 2008 halaman 73, tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Hamalik juga membagi tujuan belajar menjadi 3 komponen. Yang pertama, tingkah laku terminal. Tingkah laku terminal adalah komponen tujuan belajar yang menentukan tingkah laku siswa setelah belajar. Yang kedua, kondisi-kondisi tes. Komponen kondisi tes tujuan belajar merupakan situasi di mana siswa dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan terminal. Yang ketiga, ukuran-ukuran perilaku. Komponen ini merupakan suatu pernyataan tentang ukuran yang digunakan untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku siswa. Nah, komponen-komponen dari tujuan belajar di sini merupakan seperangkat hasil yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Dari menerima materi, partisipasi siswa dalam kelas, mengerjakan tugas-tugas, sampai siswa tersebut diukur kemampuannya melalui ujian akhir semester yang nantinya akan mendapatkan sebuah hasil dari belajar tersebut. Nah, jadi siswa tidak hanya dinilai dalam hal akademik saja, tetapi selama proses belajar juga mendapatkan penilaian. Hal itu bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi siswa yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa yang bersifat permanen sebagai hasil dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasan karakteristik belajar. Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, pengertian belajar itu sebenarnya apa, tujuan belajar itu sebenarnya apa, untuk apa kita harus belajar, sudah diberikan pemahaman oleh teman-teman kita tadi. Jadi kita akan masuk ke pembahasan karakteristik belajar. Nah, jadi karakteristik itu apa? Nah, karakteristik itu adalah ciri-ciri atau
ciri khas yang paling menonjol ketika kita melakukan sebuah proses belajar. Oke, yang pertama adalah adanya perubahan. Nah, ketika kita belajar, ternyata kita dapat kesimpulan bahwasanya dalam belajar itu ternyata ada perubahan. Entah itu ke hal yang lebih baik atau ke hal yang nggak baik. Nah, perubahan ini misalnya perubahan pola pikir, perubahan kemampuan, perubahan tingkah laku ataupun kemampuan. Nah, ternyata ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita sebelumnya belum belajar apa-apa, otomatis kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Meskipun memang setiap masalah ada jalan keluar, namun ketika kita tidak melakukan proses belajar, kita nggak mengerti apa-apa, kita nggak tahu bagaimana cara mengatasi masalah itu, kita nggak tahu bagaimana kita harus melewati masalah itu, kita nggak tahu bagaimana menghadapinya. Tapi ketika kita belajar, ternyata akan ada pola pikir yang baru, kemampuan yang baru, strategi yang baru yang akan kita lakukan untuk menghadapi masalah itu. Itu yang pertama, adanya perubahan. Dan yang kedua adalah adanya proses kognitif. Nah, memang dalam belajar ini ya pasti sangat erat kaitannya dengan kognitif, pemikiran. Nah, contohnya begini, ketika guru memberikan kita soal ataupun pertanyaan, nah yang kita pakai yang pertama kali adalah pemikiran kita. Bagaimana kita memecahkan pertanyaan yang diberikan oleh guru? Bagaimana kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru? Nah, itu tergantung bagaimana kognitif kita ya. Lalu yang ketiga, adanya kegiatan yang kompleks. Nah, memang ketika kita belajar akan ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Yang keempat adalah adanya proses. Sama seperti proses kognitif, namun hanya saja ketika belajar tidak hanya kognitif saja. Akan banyak proses yang kita lalui, akan banyak proses yang kita lakukan dalam proses belajar ini. Yang kelima adalah adanya hasil. Nah, ternyata ketika kita melakukan belajar ini, ternyata ada hasilnya. Misalnya perubahan tadi, perubahan itu juga termasuk hasil yang ke hal yang lebih baiknya kah atau nggak baiknya, itu hasil. Nah, juga yang keenam ada juga tujuan. Nah, sama seperti yang sudah dipaparkan oleh teman kita tadi, bahwasanya ternyata dalam belajar itu punya tujuan. Bagaimana kita belajar? Kenapa kita harus belajar? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Untuk apa sebenarnya belajar? Toh gitu-gitu aja kok, nggak ada yang nambah segala macam. Ternyata kita nggak bisa sadar ya, belajar itu sangat penting gitu. Sampai tua pun, sampai akhir hayat pun, bahwa belajar itu sangat-sangat penting. Lalu yang ketujuh adalah adanya pendekatan pembelajaran ataupun kurikulum pembelajaran. Nah, jadi ini lebih ke arah pendidikan di sekolah ya. Bahwasanya ketika kita belajar pasti ada kurikulum, pasti ada standarisasi, pasti ada model-model pembelajaran yang akan kita tempuh. Nah, itu sudah diatur dan disusun oleh guru yang mengajari kita. Misalnya wali kelas kita, misalnya guru tiap mata pelajaran ataupun dosen-dosen yang mengampu kita dalam mata kuliah. Nah, akan ada kurikulum yang harus kita tempuh dalam belajar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan karakteristik belajar ataupun ciri khas belajar yang paling menonjol. Oke, di sini saya akan melanjut presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri belajar menurut pendapat ahli. Nah, di sini saya akan membahas 4 pendapat ahli mengenai ciri-ciri belajar. Adapun yang pertama itu menurut Dimyati dan Mugiono pada bukunya tahun 2009 halaman 8. Mereka mengemukakan ada 9 unsur ciri-ciri belajar. Yang pertama, ada unsur pelaku, yang mana siswa atau peserta didik yang bertindak sebagai pelajar. Yang kedua, ada unsur tujuan, yang mana dalam hal belajar kita pasti memiliki sebuah tujuan yang ingin kita capai, yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita targetkan, yaitu kita ingin tahu akan suatu hal. Adapun seperti yang disampaikan teman saya tadi, belajar adalah proses yang tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga itu ada unsur proses. Unsur proses ini terjadi pada internal diri si pelajar, terjadi pada diri si pelajar, yang mana unsur proses ini mengubah kepribadian dari si pelajar, pengetahuan dari si pelajar. Oleh karena itu, dengan kita belajar, ini dapat mengubah suatu hal yang ada pada diri kita. Yang keempat, ada unsur tempat, yang mana belajar itu dapat dilakukan di mana saja.
Bisa di rumah, bisa di taman, bisa di sekolah, bisa di mana saja lah. Karena belajar itu dapat kita ambil itu dari berbagai hal. Dari tumbuhan kita bisa belajar akan sesuatu, seperti rumput itu seperti ini, pohon itu seperti ini. Dari hewan juga kita bisa belajar tentang sesuatu. Yang tahu itu ialah tujuan belajar kita. Agar kita menjadi tahu, kita membutuhkan belajar sebagai proses yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kelima itu ada unsur waktu. Belajar itu dapat kita lakukan sepanjang hayat, sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Karena selama kita hidup, proses belajar itu akan terjadi terus-menerus. Yang keenam, ada unsur syarat terjadi. Belajar itu memiliki unsur syarat terjadi, yaitu pada saat belajar kita membutuhkan suatu motivasi kenapa kita ingin belajar. Contohnya seperti kita dikasih pelajaran matematika. Motivasi apa yang kita inginkan untuk menyelesaikan soal matematika tersebut? Semisal 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bagaimana kita dapat mengerjakan soal ini jika kita tidak memiliki suatu motivasi untuk menyelesaikan soal tersebut? Seperti itu. Yang ketujuh, yaitu unsur keberhasilan. Dalam belajar kita membutuhkan sebuah unsur keberhasilan, yang mana dengan belajar kita dapat memecahkan suatu permasalahan seperti soal matematika tadi. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Bagaimana kita dapat mengetahui jawaban tersebut jika kita tidak belajar? Seperti yang kita tahu, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu didapat dari mana? Karena dengan kita belajar, kita dapat mengetahui jawaban tersebut, bahwasannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang ke-8 itu ada unsur faedah. Seperti yang kita tahu, bahwasannya dengan kita belajar, kita akan memiliki sebuah manfaat dari belajar tersebut. Namanya unsur faedah. Faedah yang seperti kita tahu ialah bermanfaat. Manfaat dari belajar tersebut. Makanya dari kita belajar, kita akan mendapatkan manfaat yang kita pelajari tentang pembelajaran yang kita belajarkan tersebut. Adapun yang terakhir yaitu unsur hasil. Sudah pasti ya, dalam belajar tersebut, dalam kita belajar, pasti kita akan mendapatkan hasil yang kita dapat, yang kita terima dari belajar tersebut. Seperti kita belajar selama 1 semester. Di akhir semester kita akan mendapatkan hasil dari belajar kita. Itu contohnya. Adapun pendapat yang kedua menurut Bahri pada bukunya tahun 2011 halaman 11 sampai 16. Ia menyebutkan bahwasannya ada beberapa perubahan tertentu yang dapat dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Nah, seperti mungkin kita semua sudah pernah mengalami hal tersebut. Bahwasannya kita pernah mengalami bahwasannya tadinya kita tidak tahu akan sesuatu, kita sadar bahwasannya sekarang kita sudah tahu. Dulunya kita tidak bisa bermain sepeda karena kita sudah belajar, dan akhirnya kita dapat bermain sepeda tersebut. Itu contohnya. Yang kedua itu belajar memiliki perubahan yang bersifat fungsional. Contohnya, kita belajar Microsoft Word. Dengan kita belajar Microsoft Word, maka kita akan tahu fungsi dari kita belajar Microsoft Word tersebut. Seperti kita dapat mengerjakan makalah dengan belajar Microsoft Word, mengetik sebuah dokumen, mengetik sebuah jurnal. Nah, itu contohnya. Ketiga, perubahan belajar bersifat positif dan aktif. Maksudnya itu dalam belajar kita akan dapat melakukan suatu hal yang positif, dan aktifnya ini contohnya itu
kita dapat melakukan hal positif tersebut meningkat. Yang tadinya baik, keesokan harinya lebih baik, kemudian keesokan harinya lagi menjadi sangat baik. Seperti itu. Yang keempat itu ada perubahan terjadi tidak bersifat sementara. Dengan kita belajar akan suatu hal, perubahan yang terjadi dalam proses belajar tersebut tidak sementara, dia akan menetap dan permanen. Karena jika kita sudah belajar suatu hal, pasti semini mungkin itu pasti akan teringat di benak kita bahwasanya kita pernah belajar akan hal tersebut. Itu contohnya. Yang kelima itu perubahan belajar itu bertujuan atau terarah, seperti yang dikatakan Dimyati tadi dan Mujiono. Yang pada poin kedua, belajar itu memiliki tujuan. Yang dikatakan si Bahi ini, belajar itu bertujuan atau terarah. Seperti yang kita tahu, jika kita mempelajari sesuatu, kita pasti memiliki sebuah tujuan yang kita targetkan. Itu contohnya. Yang 6 atau yang terakhir itu belajar mencakup semua aspek perilaku. Dengan kita belajar, kita dapat mengubah perilaku yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Dengan kita belajar, kita dapat mengintrospeksi diri kita. Kita dapat menilai diri kita. Bagaimana diri kita yang masa lalu dengan masa yang sekarang. Itu contohnya. Pun pendapat ahli yang ketiga yaitu Agung pada tahun 2009, ia mengemukakan ciri-ciri belajar. Yang pertama, belajar berbeda dengan kematangan. Seperti yang kita tahu, belajar adalah proses yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang tahunya itu ialah hasilnya, tujuannya. Sedangkan kematangan itu ialah hasil dari belajar tersebut, matang, sudah dapat hasilnya. Sedangkan belajar itu proses yang kita tidak tahu menjadi tahunya itu bisa disebutkan sebagai tujuannya itu bisa disebut seperti kematangan, seperti itu. Yang kedua itu menurut Agung, belajar itu dapat dibedakan dari perubahan fisik dan mental. Dengan kita belajar, kita dapat mengubah mental ataupun fisik kita. Contohnya itu seperti fisik kita ini masih biasa-biasa saja. Dengan kita olahraga itu fisik kita akan mulai bugar. Belajar olahraga, fisik kita akan bugar. Mental kita itu yang tadinya kita pemalu, dengan kita belajar kita bisa menjadi lebih berani. Seperti itu. Yang ketiga itu ciri belajar bersifat relatif menetap atau permanen. Seperti yang dikemukakan ahli-ahli sebelumnya, bahwasannya belajar itu tidak bersifat sementara, pasti menetap walaupun kecil, walaupun sedikit yang menetap. Pasti jika kita sudah belajar, pasti pengetahuan tersebut akan menetap pada diri kita. Adapun pendapat dari ahli yang terakhir yaitu menurut Edi Suwardi, yang menjelaskan bahwa ada beberapa ciri-ciri belajar. Yang pertama itu belajar memiliki tujuan. Sama seperti ahli-ahli sebelumnya, bahwasanya dalam kita belajar pasti kita memiliki suatu tujuan yang ingin kita capai, yang ingin kita targetkan. Seperti aku mau pintar bahasa Inggris. Bagaimana kita bisa pintar bahasa Inggris jika kita tidak belajar? Makanya itu kita harus belajar tentang hal-hal berbau bahasa Inggris. Seperti itu. Belajar adalah proses yang tidak tahu menjadi tahu. Ingat kata itu. Belajar ialah proses yang darinya kita tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua itu menurut Edi Suwardi yaitu ada suatu prosedur jalannya interaksi yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maksudnya ini ada suatu prosedur saat kita belajar agar kita dapat menghasilkan sebuah tujuan tersebut. Contohnya itu, contoh nyatanya.
jika kita ingin bisa masuk ke jurusan bimbingan dan konseling. Contohnya ya, ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Contoh, kita ingin masuk di Universitas Negeri Medan, jurusan bimbingan dan konseling. Prosedur yang pertama itu ialah kita mengikuti ujian. Itu yang pertama. Yang kedua itu nilai kita harus mencapai target agar bisa masuk ke jurusan bimbingan dan konseling, seperti itu. Yang ketiga itu kegiatan belajar digarapkan pada satu materi khusus. Maksudnya ini dalam hal belajar itu terdapat materi-materi khusus yang dapat kita pelajari. Contohnya seperti belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS, belajar bimbingan konseling, psikologi, dan banyak yang lain. Itu contohnya. Kemudian yang keempat itu belajar ditandai dengan aktivitas anak didik atau peserta didik. Nah, seperti yang kita tahu, dalam hal belajar pasti ada namanya peserta didik atau siswa. Contohnya seperti kita saat ini kita adalah anak didik dari dosen. Kita kuliah dengan dibimbing oleh dosen. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kelima itu dalam hal belajar ada namanya guru yang membimbing siswa. Nah, itu contohnya. Guru yang membimbing siswa. Contohnya seperti kita mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen. Itu dia contohnya. Kemudian dalam belajar membutuhkan disiplin. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena belajar saja membutuhkan disiplin, membutuhkan kerutinan. Jika kita sering mengulang pelajaran yang kita pelajari, maka pasti hal yang kita pelajari tersebut akan melekat pada diri kita. Karena kita sudah tahu hal-hal tentang pembelajaran tersebut. Jika kita sering mengulang atau rutin untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu dalam belajar memiliki batasan waktu. Ada batasan waktu dalam hal belajar. Karena untuk mencapai suatu tujuan, pasti kita diberi batasan waktu untuk mencapai pembelajaran tersebut. Seperti kita diberi tugas itu, nah kamu kerjakan soal ini di halaman ini dan dikumpulkan 1 jam lagi, 1 jam kemudian. Nah, batasan waktunya itu ialah 1 jam kemudian. Seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir menurut Edi Suwardi, belajar itu memiliki evaluasi. Evaluasi ialah suatu hal yang dilakukan untuk memuhasabah diri, mengintrospeksi diri, melihat bagaimana hal yang kita dapat pada saat kita belajar hari ini, apa-apa saja yang kita pelajari hari ini, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan atau mempraktikkan hal yang kita pelajari pada masa yang akan datang. Makanya itu evaluasi ini sangat penting bagi peserta didik, sangat penting bagi semua orang yang belajar. Oke, sekian presentasi materi saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, dari seluruh materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, kami dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dalam karakteristik belajar itu ada pengertian belajar, lalu ada tujuan dari belajar tersebut, dan karakteristik belajar itu sendiri. Jadi teman-teman, dari pengertian belajar tadi banyak pendapat para ahli yang dimana mengutarakan apa saja itu belajar tersebut. Jadi dari zaman 2011, belajar itu adalah aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang dipelajari dan sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar. Sedangkan adapun pendapat ahli yang lain yaitu Hintings 2012 yang menyatakan bahwa belajar itu adalah pengalaman terencana yang membawa kepada perubahan tingkah laku. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa belajar itu ialah sebuah
proses kegiatan yang dimana itu dilakukan oleh sebuah individu atau seorang individu secara sadar ataupun terencana agar terjadi perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses kegiatan tersebut ataupun hasil pengalaman individu yang dihadapi dalam lingkungannya. Lalu adapun dari tujuan belajar tersebut ialah pada intinya tujuan belajar ini adalah suatu hasil dari kegiatan pembelajaran sebagai tanda bahwa siswa tersebut sudah mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga hasil yang diperoleh itu berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Jadi teman-teman, dari karakteristik belajar itu sendiri ialah adanya perubahan, lalu baik itu perilaku ataupun kemampuan dari kepribadian orang tersebut. Lalu adapun yang kedua, adanya proses interaksi satu sama lain. Lalu yang ketiga, adanya suatu kegiatan yang kompleks. Yang keempat itu adanya proses kognitif atau cara berpikir. Dan yang kelima itu adanya pelaku dalam belajar. Yang keenam itu adanya tujuan dan proses. Yang ketujuh itu adanya manfaat ataupun hasil dari kegiatan proses pembelajaran tersebut. Serta yang terakhir itu yang kedelapan adalah adanya pendekatan dalam pembelajaran dan adanya tujuan. Oke, baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi pada proses presentasi hari ini. Lebih kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.